Ayo sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu yang senantiasa bersama kami. Biar firman-Mu menyembuhkan, memulihkan, dan menginsyafkan setiap hati kami. Kami mau meninggikan nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang percaya kami katakan, amin. Hari ini saudara, topik saya adalah freedom from greed, moral decay, avaris. Bebas dari serakah, moral busuk, yaitu sangat serakah akan uang. Ayo sama-sama kita lihat di 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan juga kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Olehnya, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari moral busuk, hawa nafsu kedagingan, dan keserakahan yang ada di dunia ini. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Yang pertama adalah karena kuasa ilahinya sudah dianugerahkan kepada kita untuk hidup yang saleh. Sewaktu kita mengaku kita mengenal Dia. Yang kedua adalah kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari moral busuk, hawa nafsu kedagingan, keserakahan yang ada di dunia ini. Saudara, akar dari keserakahan, yaitu moral busuk, adalah cinta akan uang. Dan hari ini khususnya saya mau membahas tentang avaris. Avaris artinya extreme greed over money. And how can we have freedom over it? Ayo sama-sama kita lihat di Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Peristiwa ini terjadi ya di daerah orang Gadara, ya, atau di tanah orang Gerasa di tepi timur Danau Galilea, di mana kapal yang membawa rombongan Yesus mendarat setelah berlayar menyeberang dari Kapernaum. Yesus mengusir
sekelompok roh jahat yang merasuki dua pria di daerah Gerasa. Dua pria tersebut tercatat terlanjang. Begitu mengerikan. Tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya ataupun berkuasa atasnya. Pria itu memakai batu tajam, menggores-gores tubuhnya sendiri sehingga darah penuh menutupi pria-pria yang kerasukan setan ini. Mereka begitu ganas sehingga saudara, tidak ada satu orang pun yang berani melewati tempat itu. Ada dua fakta yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari firman ini? Setan tahu siapa Yesus dan mereka harus pergi. Oke, ayo kita lanjutkan. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara, fakta yang kedua yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah manusia juga tahu siapa Yesus. Satu-satunya yang mampu mengusir roh jahat daripada pria-pria itu yang begitu menakutkan. Tetapi mereka mendesak Yesus untuk pergi. Yesus yang harus pergi. Saudara, sebetulnya yang paling harus kita takutkan bukan setan ataupun serangan dan godaannya, tetapi melainkan hati manusia yang tidak mau taat kepada Tuhan. Kenapa orang Gerasa mengusir Yesus? Oleh karena apa sih mereka mengusir Yesus yang jelas-jelas berkuasa? Saudara, 2000 babi mati. Artinya pekerjaan dan usaha mereka terganggu. Uang dan penghasilan mereka hilang cuman karena Yesus muncul. Bukan cuman itu saja saudara. Peternak-peternak babi ini adalah orang Yahudi yang sebetulnya tidak diizinkan berternak babi. Mereka bukan cuman mengusir Yesus, mereka juga mengkhianati identitas, tradisi, dan kebudayaan mereka. Semua cuman karena namanya uang. What about us? Mungkin kita bisa berkata, loh kok orang Gerasa begini ya? How about us? How do we conduct our life, our business, or even our ministry? Apakah kita datang ke gereja di minggu and we say, Tuhan, hari ini adalah hari untukmu. Sedangkan Senin sampai Sabtu sama dengan orang Gerasa, kita berkata, Yesus, can you step aside for a while? Can you leave me for now? And Sunday, you come back to me. Or you come back when I need you. Saudara, apakah kita masih sering berantem di rumah? Ataupun dengan saudara kita cuman karena uang? How do we conduct our business? Apakah kita masih sogok terus? Ditambah lagi ekonomi sekarang yang sangat sukar. Apakah we will just grab anything that comes our way, tidak peduli apakah itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Gimana dalam pelayanan kita?
Do we care enough for the poor, the needy, the orphans, and the widow? Apakah kita begitu tidak aman dan ketakutan atas tidak cukup, sehingga to play safe we keep everything, okay, and we ignore the poor, the needy, the orphans, and the widow. Ayo sama-sama kita lihat di Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kenapa seumpama pedagang, saudara? Karena seorang pedagang, seorang pengusaha adalah seseorang yang mahir menghitung. Mereka adalah orang-orang yang tahu menghitung dan memprediksi bahkan keuntungan ataupun potensi bahagia, kerugian di masa depan. Saudara, apakah Yesus sungguh-sungguh sangat berharga bagimu sehingga sama dengan pedagang itu, dia bersedia melepaskan dan menjual seluruh miliknya demi cuman untuk membeli mutiara itu. Friend, have you counted the cost to be a true disciple of Christ? Ayo sama-sama kita lihat di Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 26. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak bisa menjadi muridku." Saudara dengar baik-baik di sini. Membenci di sini is a figure of speech, okay? Bukan beneran Tuhan Yesus mau kita membenci orang tua kita, tetapi kita harus menghormati orang tua kita. Tetapi di sini adalah suatu ilustrasi, artinya jikalau ada apapun yang kita kasihi melebihi Yesus, Tuhan berkata, we cannot be His disciple. Kita tidak bisa menjadi muridnya. Saya sangat heran, banyak sekali Kristen zaman now yang begitu gampangnya memberitakan Injil tentang keselamatan dan masuk surga tanpa syarat. Kenapa saya berkata seperti ini? Very rampant, hyper faith, hyper grace yang begitu populer dan berkembang pesat. Friends, the gospel that I know that Jesus is preaching, John the Baptist is preaching, and Paul is preaching is this. Saudara, salvation is free. Iya, keselamatan itu adalah hadiah cuma-cuma. We cannot earn our salvation by any good works. Kita tidak mungkin mendapatkan keselamatan oleh karena perjuangan atau apapun kebaikan yang kita lakukan. Tetapi dengar baik-baik, saudara. To be a true disciple is costly. It demands our soul, it demands our lives, and it demands our all. Ayo sama-sama kita lihat Markus pasal 10 ayat 17 sampai 25. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja.
Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya yang dia pandang lebih berharga daripada Yesus. Saudara, sewaktu setiap kita bertelut di hadapan Tuhan, sewaktu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah rajin ke gereja. Tuhan, aku sudah rajin melayanimu. Aku sudah memimpin pujian. Mungkin aku adalah ketua komsel. Tuhan, aku tidak membunuh. Tuhan, aku tidak mencuri. Jikalau Tuhan bertanya kepada setiap kita, apakah uangmu itu seluruhnya bagimu? What about that contract that you are about to sign, that you know does not honor me? Apakah keinginanmu yang satu itu begitu penting dan begitu besar sehingga you can never be happy unless you get it? Saya percaya Tuhan Yesus sedang bertanya kepada setiap kita hari ini. Are all these other things lebih besar, lebih penting daripadaku? Ayo sama-sama kita lihat Matius pasal 16 ayat 26. Firman Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? So friends, what is the solution here? Mungkin ada orang yang berkata seperti ini atau berpikir seperti ini. Banyak juga yang bertanya kepada saya seperti ini. Lah, pastor, ini kita kan masih hidup ya. Artinya kalau kita masih hidup itu, artinya kita kan masih punya kebutuhan ya. Jadi solusinya apa sih kalau kita nggak boleh cinta dan begitu serakah akan uang? Ayo sama-sama kita lihat 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Memang kesalehanmu itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah sesat, menyimpang dari iman dan menusuk dirinya dengan berbagai-bagai sakit mental yang berat. Saudara, cukup atau tidak cukup itu adalah sikap hati seseorang. Tidak tergantung seberapa banyak uang yang kita punya
atau yang kita tidak punya. Di Singapura ada satu film ya, namanya judulnya Money Not Enough. Karena begitu populer, Money Not Enough part 1 sampai part 2 sampai part 3 sampai part 4 tetap masih money not enough. Saudara, pekerjaan pertama saya di Singapura adalah sebagai seorang satpam. Itu sekitar 26 tahun yang lalu. Karena miskin, tidak berpendidikan di Singapura, tidak tahu bahasa Inggris, tidak tahu bahasa Mandarin, cuman satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah menjadi satpam. Sewaktu itu gaji saya $2.70. Well, aku juga hidup kok. Setelah itu saya menjadi seorang administrator. Sewaktu itu gaji saya $2.700. Is it enough? Ya, masih hidup. Sewaktu saya menjadi seorang managing director, penghasilan saya sekitar 27.000 Singapura dolar. Ya, hidup juga. Saudara, cukup atau tidak cukup tidak tergantung dari penghasilan atau apapun yang kita punya. Tetapi it is in your mind, it is in your heart. Sikap hati kita. Saudara, kesalehanmu jikalau ditambah dengan rasa cukup, firman Tuhan berkata, akan mendatangkan keuntungan yang besar. Matius pasal 6 ayat 24, firman Tuhan berkata, tidak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Apa sih mamon? Kekayaan palsu, uang, harta, dan apapun yang kamu andalkan. Saudara, we cannot be double-minded. Kita harus memilih dengan tegas. Apakah Yesus yang kita pilih atau keinginan hawa nafsu kedagingan kita yang begitu serakah. Ayo sama-sama kita lihat di 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 sampai 10. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, memisahkan dirinya sendiri dari Tuhan, menyinggung Tuhan dengan tidak taat dan berontak, berasal dari iblis, mengikuti tingkah laku, sifat dan moralnya iblis, bukan Tuhan. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak lagi dengan sengaja atau menjadi suatu kebiasaan berbuat dosa. Sebab benih ilahi, yaitu karakter dan kehidupan Allah, tetap ada di dalam dia. Lahir baru, dengar baik-baik saudara, lahir dari atas. Artinya ada perubahan yang terbukti secara rohani, diperbaharui, dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Dan ia yang sudah lahir baru tidak dapat terus-menerus berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah dan hidup mau berkenan kepadanya. Ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, baik dalam keinginan, pikiran, tindakan, dan tujuan, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara seimannya,
Inilah saudara yang dimaksudkan 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, jikalau kita mengaku pengenalan kita akan Dia, kuasa ilahinya dikaruniakan kepada kita yang begitu mulia dan yang begitu ajaib. Lahir baru, lahir dalam roh, hidup dipimpin oleh roh yang memampukan kita menolak dosa. Bukan seenaknya berbuat dosa dan masih ngotot terus berkata, aku kan anak Allah. Saudara, ada tanda-tanda dari kelakuan yang terbukti. Bukan cuma sekedar ngomong doang, mana yang anak Allah dan mana yang anak iblis. Apa yang bisa saudara lakukan? Apa yang bisa saudara praktekkan sehari-hari mulai dari hari ini? I call it daily practical application. Ayo sama-sama kita lihat solusinya ada di sini. Ibrani pasal 13 ayat 5. Jagalah supaya karakter dan moral watakmu bebas dari cinta akan uang, termasuk tamak, serakah, hawa nafsu, menginginkan barang di bumi ini, tetapi puas dengan apa yang ada padamu, keadaan finansial yang kamu miliki saat ini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan menggagalkanmu, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkanmu tanpa dukungan. Aku tidak akan sekalipun membiarkanmu tidak berdaya. Tidak akan meninggalkanmu, tidak akan mengecewakanmu, bahkan tidak akan mengendurkanmu dari peganganku. Jamin tidak akan pernah. Saudara, di seluruh Alkitab, cuman ayat 1 ini 3 kali diulangi. Allah berkata, Dia tidak akan, Dia tidak akan, Dia tidak akan, dan jamin tidak akan pernah. Some of you know that I run a restaurant, dan saya memakai laba dari perusahaan saya for feeding the poor, needy, the orphans, and the widow. April tahun lalu, semua restoran harus tutup, tidak boleh buka, lockdown. Cuman boleh take away, delivery, and I'm only doing 10% of my usual sales. Komitmen saya terhadap anak-anak yang saya asuh itu sama. Malahan pada saat pandemik lebih banyak yang harus kita lakukan. Beras, daging, kiloannya sama saudara. Mau itu penghasilan atau pendapatanku sama atau tidak. Saudara, sampai hari ini sudah tercatat 800 lebih restoran tutup di Singapura. Itu termasuk restoran mewah dan Michelin Star yang sudah tutup. Restoranku bukan restoran mewah, sederhana, is a family restaurant. April tahun lalu, aku bertanya kepada Tuhan, will my business survive this pandemic? Lalu Tuhan menjawab seperti ini, is this your business or my business? I said, yes, of course, it's your business. Lalu dia berkata, kalau itu bisnisku, ya, it's up to me. Kalau aku izinkan masih ada, ya akan masih ada. Dan kalau aku izinkan tutup, ya
akan tutup. You just have to do your best as a good steward. I say, okay, aku taat, aku menolak untuk khawatir. I just do my best as a good steward. Saudara, situasi sangat buruk selama 17 bulan ini. Restoran buka, tutup, mengikuti protokol pemerintahan. 17 bulan sudah berlalu. Sampai hari ini restoranku masih ada. Dan sampai hari ini we feed even more kids than before COVID. Saudara, saya bukan cuma seorang pendeta, tetapi saya juga seorang pedagang. Seperti yang sudah saya bagikan tadi, sebagai seorang pedagang, I can count very well. Tetapi 17 bulan ini membuat aku terheran-heran. No matter how I count, things just does not make sense. Aku lihat laporan keuangan in and out. Tidak masuk akal sama sekali. And I'm in awe. And I learned one thing that I want to share with you. Saudara, you know, in our economy, 1 + 1 equals to 2. But in God's economy, 5 + 2 is not 7, but 5,000. Kunci kemenangan ada di sini. Lakukan bagianmu masing-masing. Apa sih bagian kita? Firman Tuhan berkata, jagalah supaya karakter dan moral watakmu bebas dari cinta akan uang, termasuk tamak, serakah, hawa nafsu, menginginkan barang di bumi ini, tetapi puas dengan yang ada padamu, keadaan finansial yang kamu miliki saat ini. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Dia berkata, aku tidak akan sekalipun membiarkanmu tidak berdaya, tidak akan meninggalkanmu, tidak akan mengecewakanmu, bahkan tidak pernah mengendurkanmu dari peganganku. Jamin, tidak pernah. Ayo sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menegur, memulihkan, dan menguatkan setiap kami. Jikalau hari ini saudara mendengar firman ini dan berkata, "Oke Tuhan, from today onwards, I want to make right with you. From today onwards, aku mau percaya, bersandar, dan taat kepadamu. Aku mau menghidupi firman-Mu." Jikalau ini adalah doamu, cukup dimanapun engkau berada, letakkan tanganmu di dadamu sebagai suatu tanda engkau berserah kepada Tuhan. Dan saya mau mendoain saudara. Terima kasih Tuhan, engkau lihat tangan anak-anakmu yang diletakkan di dada mereka sebagai tanda mereka berserah dan mereka mau mengikuti caramu, bukan lagi cara kami sendiri, bukan lagi cara duniawi. Tuhan, sembuhkan, pulihkan, dan biar terjadi pertukaran ilahi di tempat ini, di mana yang lemah dikuatkan, di mana yang tidak mampu engkau mampukan, biar engkau sendiri yang merestorasi, memulihkan, dan menyembuhkan, dan penuhi setiap kami lebih lagi dengan urapan anugerah dan Roh Kudus-Mu, sehingga urapan-Mu memampukan kami untuk hidup menjadi murid Yesus yang sejati. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang percaya kami katakan amin. Thank you very much. God bless you. See you.